Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah, khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal 'afina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Berikutnya insyaallah akan kita lanjutkan mengkaji bab-bab yang ada di Sahih Bukhari. Dari kelanjutan kitab tentang anjuran fadilah orang berhibah di jilid yang kedua, juz yang ketiga, oleh Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mughirah ibn Batisbal Bukhari al-Ju'fi rahimahullahu ta'ala. Kalau mu'alif rahimahullahu ta'ala, babun idza wahaba hibatan, apabila memberikan sebuah pemberian, aw wa'ada, atau menjanjikan sebuah janji hibah, semua mata kemudian mati. Orang yang akan berhibah mati, orang yang hendak memberi atau menjanjikan pemberian itu meninggal. Hibah belum terlaksana, janji belum terlaksana, orangnya meninggal. Qabla antasila ilahi, sebelum hibah sampai kepada yang dihibai. Yang berhibah namanya A, yang diberikan hibah namanya Fulan. A mengatakan, hei Fulan, insya Allah saya akan berhibah kepada kamu, saya akan memberi sesuatu kepada kamu. Belum terlaksana, orangnya mati. Wahai Fulan, nanti apabila ada sesuatu begini, insya Allah nanti saya akan memberi kepada kamu. Peristiwa begini begitu belum terjadi, ternyata orangnya meninggal. Jadi diberi enggak? Jadi berhibah enggak? Ini sedang dibahas yang ada di sini. Wa qala abidah in mata, bila orang yang akan berhibah itu mati. Wakanat, dan ada, fusilat, telah diperinci, al hadiyatu, apa yang hendak dihadiahkan. Wal muhdalahu, dan orang yang hendak diberi hadiah, hayyun, itu masih hidup.
Fahiya liwarosatihi, maka hibah itu untuk pewarisnya. Artinya orang yang menjadi ahli waris nanti yang akan melaksanakan. Bapak dulu hendak berhibah kepada fulan bin fulan sesuatu yang nilainya 1 juta misalnya, berarti sudah diperinci. Yang hendak dihibahkan jelas uang 1 juta, yang hendak diberi adalah fulan. Ternyata sang bapak meninggal, pewarisnya yang melaksanakan tugas. Hanya ketemu, wahai fulan, bapak dulu hendak berhibah kepadamu uang sebanyak 1 juta, beliau belum sempat melaksanakan, ternyata meninggal, ini saya laksanakan, tolong diterima. Atau bapak dulu berjanji kepadamu, wahai fulan, bila nanti ada begini begitu, begini begitu, kamu nanti akan diberi 5 juta. Ternyata sampai bapak meninggal, peristiwa ini itu belum terjadi. Sekarang ternyata telah terjadi. Ini saya laksanakan. Tolong terima 5 juta. Itu apabila yang hendak diberi hadiah hibah telah ditetapkan si fulan, jumlahnya pun juga telah ditetapkan sekian. Orang yang akan berhibah atau menjanjikan sekarang meninggal, ya dilaksanakan oleh ahli warisnya. Wa illam takun fusilat, apabila hadiah pemberian itu belum diperinci. Misalnya seorang bapak cerita kepada keluarganya, saya pengen berhibah, tapi yang hendak diberi siapa enggak dijelaskan, apa yang hendak diberikan apa enggak dijelaskan, hanya mengatakan saya pengen berhibah. Ternyata meninggal, bentuknya apa enggak dijelaskan, siapa yang hendak diberi enggak dijelaskan. Bahaya, maka hibah itu li warasa tilladzi ahda, milik pewaris orang yang akan memberi hadiah. Keluarga ngomong kepada sesama anggota keluarga, bapak dulu dawuh akan memberi hadiah, tapi siapa yang diberi enggak disebutkan, bendanya apa juga enggak disebutkan. Gimana? Ya rasito, akhirnya apa yang ditinggalkan jadi tirkah, benda warisan. Jadi tirkah, jadi warisan. Setelah digunakan untuk ngurus jenazahnya, setelah digunakan untuk bayar utangnya bila ada, setelah untuk melaksanakan wasiatnya bila ada. Ternyata apabila sudah pengurusan jenazah sudah, utang sudah, wasiat sudah, masih ada sisa diwaris. Gimana rencana bapak mau hadiah kemarin? Lah enggak dijelaskan siapa yang hendak diberi dan juga bendanya apa enggak dijelaskan, ya rasido. Nah begitu. Akhirnya jadi benda warisan nanti. Ahli warisnya yang akan mendapatkan pembagian warisan. Wa qala Al-Hasan ayyuhuma mata qablu,
mana saja dari keduanya yang mati sebelumnya. Keduanya itu antara yang memberi hadiah dan yang diberi hadiah. Mana saja dari keduanya mati sebelumnya, qablu. Fahiyya, maka benda yang akan dihibahkan li warasatil muhda, milik ahli waris yang hendak diberi hadiah, lahu untuknya. Idza qabadhaha, apabila telah memegangnya ar-rasulu, utusan yang diutus. Orang mau berhadiah, bendanya ini, diutuslah seseorang, fulan, saya mau berhadiah ini, uang 2 juta untuk si B. Wahai fulan, serahkan benda ini kepada B. Serahkan. Terima. Sudah diserahkan, kemudian diterima. 2 juta sudah dipegang oleh B, hendak diberikan kepada, benda itu sudah dipegang oleh fulan, utusan. Alamat yang dituju jelas, siapa? B. Yang kirim hadiah adalah A kepada B lewat fulan. Sudah diserahkan. Lalu salah satu dari keduanya mati. A mati atau B mati. Jadi diserahkan apa enggak? Begitu mau berangkat, tiba-tiba saja, fulan berhenti dulu, bapak meninggal. Tolong kamu anu, ndaklah ditugasi apa begitu. Berarti belum sempat diserahkan, tapi sudah dipegang, tapi belum diserahkan. Ternyata yang memberi hadiah itu mati, sehingga belum terlaksana. Maka hadiah itu nanti akan tetap diserahkan kepada yang hendak diberi. Ketika pengurusan jenazah selesai, longgar, maka fulan harus datang kepada B. Akhirnya B diberitahu, wahai B, saya diutus oleh A memberikan hadiah ini kepadamu. Nah begitu, tolong diterima. Sebenarnya itu sudah 3 hari yang lalu, tapi ketika benda ini saya pegang, beliau meninggal, saya masih ngurus jenazah dulu, baru sekarang saya serahkan. Tolong diterima. Tetap diserahkan. Kenapa? Karena sudah dijelaskan dan sudah dibawa oleh orang yang diutus untuk menyerahkannya. Atau ketika si B itu telah meninggal, ya diserahkan kepada ahli warisnya B. Wahai ahli warisnya B, saya namanya fulan, diutus oleh A, menyerahkan benda ini, uang 2 juta. Ternyata si B meninggal, sekarang kamu sebagai ahli warisnya tolong terima. Ini akan dibagi waris. Itu gambarannya ke sana tentang bab yang ada. Sekarang hadatsana fadhil. Qala Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, haddatsana Ali bin Abdullah qala haddatsana Sufyan qala haddatsana Ibnu al-Jabri sami'tu Jabir radhiyallahu anhu qala qala lin-nabi sallallahu alaihi wasallam law jaa mal al-bahrayn a'taytuka thalathan falam yaqdir hatta tuwfiya an-nabi sallallahu alaihi wasallam فأمر أبو بكر مناديا فنادى من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتنا فأتيته فقلت إن النبي صلى الله عليه وسلم وعدني
حثى لي ثلاثا. Setelah dibacakan rangkaian para perawi yang Imam Bukhari mendapatkan hadis dari gurunya, gurunya dari gurunya, terus sambung sampai kepada seorang sahabat yang cerita di sini namanya Jabir. Jabir cerita, berita sampaikan kepada Ibnu Al-Munkadir, wahai Ibnu Al-Munkadir, saya mau cerita kepada kamu begini. Qalali pernah dawuh kepada saya an-nabiyyu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebih begini. Jabir, ini perbincangan kita. Ya wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, lau jaa malul bahraini, lau andai jaa datang malul bahraini, harta dari Bahrain, a'taituka, saya akan memberi kepada kamu hakadha, begini, salasan tudang tiga kali, begini, begini, dan begini. Andaikan cawukan ya begini, 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 maknanya begitu. Berarti kalau gitu Nabi SAW itu mau berhadiah. Yang akan diberi hadiah namanya siapa? Jabir. Yang akan dihadiahkan benda apabila datang dari Bahrain. Berarti hadiahnya belum, masih dijanjikan. Bendanya belum ada, masih dijanjikan. Andai harta dari Bahrain tiba, nanti kamu akan saya beri begini, begini, begini. Yang ternyata ini diperbuat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata falam yakdam, belum sempat datang, hatta, sehingga tufiya, diwafatkan an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gimana itu? Akhirnya penyelesaiannya, berarti kalau gitu Nabi SAW itu punya tanggungan, janji yang belum ditunaikan. Makanya pewarisnya itu memperhatikan. Akhirnya Farsala mengirim utusan si Abu Bakrin munadian, sang penyeru, fanada, maka menyampaikan seruan. Ya mungkin kalau pemerintah ya melewati menteri penerangan atau gimana begitu misalnya. Tapi yang jelas pewarisnya itu neliti yang meninggal itu punya tanggungan apa enggak. Sebuah keluarga salah satunya meninggal, maka mereka harus rembukan. Keluarga kita yang meninggal punya tanggungan apa enggak, teliti. Tetangga mungkin ditanya, orang yang biasa punya interaksi mungkin ditanya, Bapak meninggal kagungan tanggungan napa mboten? A ditanya, B ditanya, C ditanya. Ya orang-orang yang berpotensi enek petung. Bila mengatakan tidak, alhamdulillah. Bila iya, nah, maka ahli waris harus menyelesaikan. Nah di sini Abu Bakar sebagai pelanjut memegang khalifah, kelasnya itu kelas ahli waris. Akhirnya Abu Bakar menyelesaikan. Akhirnya dipasang sebuah pengumuman. Nah seperti itu. Termasuk ini diselesaikan andaikan jenazah ya sebelum disolati nanti diberitahukan, hadirin
Siapa yang punya petungan dengan bapak atau dengan ibu atau dengan kakak saya atau dengan siapa, maka silahkan menghubungi kepada kami untuk diselesaikan. Andaikan utang ya dibayar, hibah ya ditunaikan, janji-janji apa pun juga diselesaikan. Nah begitu. Makanya supaya keluarganya agresif membantu menyelesaikan beban-beban mayit. Aja keluarga repot ngurusi warisane, selesai ngelumpuk di piro-piro. Kamu pengen nopo? Nah, jangan gitu dulu. Lacak dulu tentang hartanya apa saja, tadi biaya penguburan yang dibutuhkan apa saja, habis berapa, beresi dulu, hutangnya apa ndak, lacak dulu, wasiat-wasiatnya apa ndak, ada ndak, lacak dulu. Bila sudah baru mikir warisan. Itu kewajiban yang masih hidup, itu diperbuat oleh Abu Bakar. Sampaikan pengumuman, siapa yang dulu ada pitung dengan Nabi SAW silahkan datang kepada kami. Itu juru biracanya begitu. Fanata munadian fanata, man barang siapa karena lahu ada baginya inda Nabi di sisi Nabi SAW idatun sebuah janji, audain atau sebuah hutang, waliyatina maka supaya dia datang kepada kami. Nah, jelas kan? Maka adanya wasiat atau peran ahli waris itu penting. Dan itu sudah sering kita dengar. Dan itu dicontohkan Nabi SAW, diminta nyolati, tanya dulu punya tanggungan apa enggak. Bila ada, selesaikan dulu. Enggak ada penanggung, belum mau nyolati. Untuk memancing kepada mereka, barangkali ada yang mau membantu. Ketika ada yang membantu, saya tanggung. Nah, baru disolati, tapi dia ditagih terus. Stok bayari purung, stok bayari purung, sudah kamu tunaikan belum? Ketika menjawab sudah, nah dikatakan sekarang telah tiba kulitnya dingin. Jadi utang itu boleh, tetapi harus ngati-ngati supaya ada jaminan. Hanya semata belum dibayari ternyata menanggung beban apa? Panas di alam kubur. Ya, kalau utang boleh saja sudah panas, haram seperti apa? Makanya ngati-ngati. Maka jangan gampang-gampang utang, supaya menggali potensi. Jika tidak ada, ya benda-benda yang bersifat sekunder itu saja yang dijadikan penyelesaian. Nah seperti itu, sehingga tidak bergampang-gampang hutang. Pamane mati sepedae telu sehari-hari sing dibutuhne mek siji, enggak duwe duit sama sekali, ya sepeda saja didol siji. Aja repot golek utangan, sementara sepedanya hanya untuk koleksi. Diupayakan tidak utang, sekarang masih itu ada benda-benda. Andaikan juga toh utang, nah benda yang ada jadikan jaminan. Jadikan jaminan. Saya mau pinjam uang sekian, sekarang jamin aku ini. Ya tidak mengapa kalau memang ada jaminannya. Karena iman-iman barangkali nganti hilang didol, nanti golek semisal angel nggih jaminan sajalah. Tapi orang yang memegang jaminan tidak boleh memanfaatkan. Serahkan ya masuk gudang. Akhirnya sepeda itu tumpai rono rene nggih bakul ya ndak boleh itu. Wah, sepedamu anyar. Tumpai rono rene ndak boleh. Itu masuk gudang kunci jeglek. Enggak boleh dinaiki. Karena kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap petungan hutang ternyata berjalan padanya manfaat. Nah, kemanfaatan tambah itu adalah riba. Sepeda untuk jaminan sudah tidak boleh dimanfaatkan. Yang memberikan pinjaman kok memanfaatkan, nah kan ada tambah manfaat, itu riba. Jaminannya sawah, ya tidak boleh ditanduri.
Ya, tanda bukti kepemilikan tanah saja yang disimpan. Tanduri kemudian ada panenan tambah, lah itu riba. Nggak boleh. Itu tadi ahli warisnya yang menyelesaikan, diumumkan siapa yang punya petungan dengan Nabi SAW. Sekarang beliau SAW telah meninggal, ternyata belum selesai, silahkan fal ya'tina, datang kepada kami. Akhirnya fa'ata itu saya, kata si Jabir, datang pada Nabi SAW. Fakultu, saya menjelaskan, inna nabiya, sesungguhnya Nabi SAW wa'adani, menjanjikan kepada saya begini, begini, begini. Akhirnya fahasali, mereka mencawuk untukku si Abu Bakar salasan 3 kali. Bir dalem reneo nggih, kula sampun sowan wonten sak ngajeng panjenengan. Gimana janji Nabi? Begini, begini, begini. Abu Bakar akhirnya mengambilkan. Ah, begitu. Sudah, ambil. Apabila Anda Jabir mati, ya dipanggil ahli warisnya. Itu tadi hadis setelah kita baca, keterangan ada bab telah jelas. Masuk judul berikutnya. Babun bab kaifa, bagaimana yuqbatu al-abdu wal mata. Kaifa, bagaimana yuqbatu, makna bahasa digenggam. Diputuskan, digenggam, maksudnya sudah diputuskan dimiliki. A mau hibah kepada B, nggih. Sepeda motor iki sawangen, wong nggih, iki surat-surate, wong nggih. Walaupun itu belum diserahkan, maka benda itu sudah menjadi milik B. Kalau begitu, benda yang dihibahkan sudah dinyatakan lepas tangan menjadi milik yang diberi. Itu seperti apa? Jawabnya petungnya jelas. A ngomong kepada B mau memberikan benda ini, maka itu sudah menjadi milik B. A mengatakan, wahai B, saya hendak memberikan benda ini untuk kamu, maka dikala itu sudah menjadi milik B. A mati, segera diserahkan. B mati, terima oleh ahli warisnya. Senada dengan itu. Nah, benda itu bentuknya apa? Ya reno-reno, mungkin sepeda motor, mungkin duit, mungkin budak, atau mungkin apalah yang tidak diberikan. Itu reno-reno, macam-macam. Maka itu sudah menjadi milik yang diberi ketika petungi sudah jelas. A ngomong kepada B, tidak memberikan kepada ini, itu sudah langsung menjadi milik B. Walaupun bendanya itu masih di perjalanan, Wahai B, ya, ini ada benda di dalam perjalanan. Bisa dilihat. Ini kendaraan pengangkutnya ada di daerah Jombang, Sawangan. Ini kendaraan yang masih laku. Di atas itu ada benda ini Sawangan itu. Kan ada kan alatnya untuk ngecek lewat satelit, dipantau di HP Sawangan. Awak mungkot awak sing rupane abang sing kuwi, lihat itu. Setelah ngomong begitu mati. Mungkin 1,5 jam berikutnya kendaraannya tiba. Makanya keluarganya menyelesaikan. Nah itu sepeda motor yang rupanya abang itu tadi sudah dipetungkan, diberikan kepada B. Maka benda yang dihadiahkan itu sudah menjadi milik yang diberi hadiah ketika petungnya sudah selesai, walaupun belum serah terima. Ketika tiba, ahli warisnya yang menyerahkan. Kenapa? Karena benda itu dihibahkan dan sudah selesai petungnya, berarti sudah
menjadi milik yang diberi. Itu untuk menjawab pertanyaan kaifa yubadu al-abdu wal mata. Wa qala Ibnu Umar, kuntu ala bakrin, saya di atas bakar. Apa bakar? Siapa sing ngantuk? Saya ngantuk enggak ini? Bangunkan. Ngantuk ya? Alhamdulillah masih bisa ngantuk. Raisa ngantuk susah. Biasa ngantuk susah enggak? Soalnya enggak ngantuk terus susah enggak? Wah, tahu temannya ngorok begitu, ya Allah, kok nikmat banget wong sing ngorok. Jadi syukur saja bisa ngantuk. Nah, untuk menghilangkan ngantuk supaya ilmunya masuk boleh wudu. Tapi lek wis hadas gak apa-apa. Bakrun maknanya onta betina yang sudah bisa jadi binatang tunggangan cuma belum beranak. Pomo binatang jenenge napa? Jenenge apa binatang? Pomo wong jenenge perempuan gadis lanang Joko. Lek pitik doro. Oh pitik wis doro. Wis gede tapi belum siap untuk ngendok dan hendak mendekati masa itu. Andaikan umur-umuran lek manusia ya sekitar umur 9 tahun, 10 tahun mendekati masa haid, masa balik. Itu sudah bukan unta kecil tapi juga belum sempat untuk bunting dan belum dibuntingkan. Itu namanya bakrun, Allah. Yang sok bin sulit dikendalikan. Makanya kayak sapi untuk narik cikar itu butuh latihan enggak? Butuh latihan. Bila kita pernah melihat cikar-cikar yang nyeret sapi itu butuh dilatih. Kalau belum dilatih ya sulit, liar. Ketika dilatih lama-lama hafal mau, nanti mudah dipasangi. Tapi apabila belum ya latihan. Semisal kita naik sepeda langsung bisa enggak? Yo gak langsung iso. Merah teori ini numpak sepeda manca rong tahu ya ra iso. Gas pun juga harus latihan, enggak latihan ya enggak bisa. Persneleng masuk ngegas ke bianteren ya langsung nubruk. Nah, unta pun yang belum pernah dinaiki kemudian dijadikan tunggangan pertama kali ya liar. Itu butuh dilatih. Fastarahu maka membeli kepadanya an-nabiyyu Nabi sallam ketika sudah terbeli waqal belum mengatakan walaka ya Abdullah, itu untuk kamu wahai Abdullah. Sebagian kelengkapan untuk memudahkan pembahasan. Unta itu ketika sudah mulai bisa dinaiki, itu ketika jalan terlalu cepat, nggak bisa dikendalikan. Sehingga Umar sang bapak itu merasa gak enak. Lah yang jenenge anak buah melakukannya kok ndisi pemimpinnya. Pemimpinnya sedang jalan, anak buahnya malah jalan duluan. Ya namanya anak buah jalannya ya di belakang. Masa mendahului ndisi kaya ngono kuwi. Sementara Ibnu Umar yang nggak mau mendahului, cuma kendaraannya itu masih liar, belum mudah untuk dikendalikan. Sementara Umar bisa dibilang marah, dianggap nggak sopan. Kenapa kamu jalan di depan Nabi SAW? Sementara dia bukan pengen berjalan di depan Nabi, tapi memang kendaraannya belum bisa dikendalikan. Sementara Nabi SAW yang merasa dihormati
Orang sama sungkan mosok jalan di depan Nabi. Nabi yang dihargai seperti itu sebenarnya kan nggak gila hormat. Ya pancen kendaraannya belum bisa dikendalikan dhisik kono yusbeni lho. Justru apabila sudah dikendalikan kan ya bisa saja. Yusbeni ora apa-apa. Tapi kata Umar ojo ora pantes ngono kuwi. Akhirnya dibeli Nabi. Kene sapa sing duwe iki tak tukune. Bayari ayo penumas kono tumpak ono kono. Nah, luar biasa. Luar biasa. Kurang lebih itu kisahnya seperti itu. Kemudian sisi yang bisa kita ambil di dalam urusan hibah, makanya Nabi berhibah kepada Abdullah bin Umar. Setelah dibeli, ya Abdullah bin Umar ini milik kamu. Nah, sejak petung ini benda itu sudah langsung dimiliki oleh Abdullah bin Umar. Dia untuk kamu, langsung pindah ke pemilikan. Dari pemilik dibeli Nabi, bayar selesai, dikatakan ini milik kamu kepada Abdullah bin Umar. Sejak itu benda itu langsung menjadi milik yang hendak diberi. Nah gitu untuk memberikan jawaban. Haddatsana fadl. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما أنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبية ولم يعطي مخرمة منها شيئا فقال مخرمة يا بني انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلقت معه فقال ادخل فادعوه لي قال فدعوته له فخرج إليه وعليه قباء منها فقال خبأت هذا لك قال فنظر إليه فقال رضي مكرمته. Berikutnya hadis diceritakan dari Miswar bin Al-Mahramah radhiyallahu anhu. Anau qala, sungguhnya Miswar bin Mahramah cerita, qasama berbagi dum-dum Rasulullah SAW akbiyatan jubah, dum-dum jubah di pakaian. Hibah pakaian, sedekah pakaian. Walam yu'ti, dan beliau sallallahu belum sempat memberi kepada mahramah minha dari jubah sayan sesuatu pun. A sudah, B sudah, C sudah, mahramah belum. Waqala, maka berkata si mahramah, ya bunaya wa anakku, intolik bina, ayo berangkat bersama kami ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li dalam, ayo derek bapak. Nggih Pak, monggo. Berangkat. Fantolaku, maka akhirnya saya berangkat mau bersama bapak. Pakola, maka bapak mengatakan, udkhul, pada anaknya, li, masuklah. Sewano pada Nabi SAW, fad'uli, maka haturkan maturo pada Nabi, li, untuk saya. Semisal ketok pintu, assalamualaikum, salam, ngapunten bapak badhe sowan mriki, napa kepareng badhe bertamu matosi panjenengan. Fatautu, maka saya akhirnya memanggil pada Nabi SAW, kurang lebih datang masuk ketok pintu untuk dimintakan izin. Wa kharaja, maka akhirnya Nabi SAW pun juga keluar ilai kepadanya.
Oh iya, saya izinkan. Mana orangnya? Nabi ikut keluar menyambut orang yang hendak bertamu. Wali dan pada Nabi Qobaun memakai jubah minha dari barang yang dibagi-bagi tadi. Jadi pakaian yang dipakai Nabi ya rata-rata yang dipakai untuk masyarakatnya. Ada beberapa potong baju dibagi untuk kaum muslimin, yang dipakai Nabi yaitu berarti pakaian Nabi itu adalah sepadan dengan pakaian umatnya. Enggak ada perbedaan. Andaikan yang dibagi per potong harganya 100.000, yang dipakai presiden sama dipakai masyarakatnya harganya sama. Tidak usah membuat harga yang berbeda. Yang dipakai pemimpinnya harganya 5 juta, masyarakatnya 1.000-an wae. Terlalu jauh jaraknya. Ya biasa-biasa saja. Yang dipakai Nabi SAW sama dengan yang didum-dum kui. Ini menunjukkan kedudukan Nabi SAW tidak digunakan untuk mencari kedudukan lebih, tapi untuk memakmurkan masyarakatnya. Buktinya beliau tidak mengambil sikap berbeda. Yang dipakai sama dengan yang mereka pakai. Waqala, setelah ketemu, khobakna hadzalaka, wa mahramah, khobakna saya simpan hadza ini laka untuk kamu. Kemarin waktunya dum-duman, yang ini belum sampai kepada kamu, ini saya simpan. Sekarang kamu datang, saya serahkan. Luar biasa. Sampai menyiapkan untuk umatnya, disimpankan. Kalau perawi cerita fanadhar ilaihi, maka sang bapak yaitu mahramah memandang kepada benda tadi, sepotong jubah yang tidak diberikan. Waqala radhiya mahramatu. Lalu perawi cerita mahramah akhirnya ridho, serahkan ridho. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran. Ketika orang itu mau sedekah di dum-dum A, B, C, D, E, F, G, H, I, J dan sebagainya, akan mendapatkan hadiah. Rata-rata mereka telah tiba, salah satunya belum tiba, namanya A, B, C, D dan sebagainya sudah dapat pembagian. A kok belum, jadi simpankan. Suatu kesempatan dikirimkan atau ia datang nanti diserahkan, atau ketika belum ya disimpankan, kapan-kapan ketika longgar nanti akan diserahkannya. Nah seperti itu. Maka dari sini bisa diambil pelajaran, ketika pitung sudah jelas, maka benda sudah menjadi milik yang hendak dihibai, walaupun belum diserahkan, walaupun menyerahkannya besok atau ada halangan, tetapi dengan pitung sudah selesai, maka kepemilikan itu sudah pindah kepada siapa yang dihibainya. Demikian yang kita kaji pagi hari ini, ada 2 bab. Insyaallah bab-bab berikutnya kita kaji menyusul. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.